Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Pertama-tama sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelumnya Ibu mau mengabsen Mahia, Zurfa Kamila. Hadirah. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang pengertian dan pentingnya berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu, dan menerima tamu. Pertama-tama, apa sih pengertian pakaian itu? Kalau menurut KBBI, berpakaian itu sesuatu yang dipakai, bisa baju, kerupis, pokoknya semua yang kita kenakan ini adalah berpakaian. Setelah kita mengetahui garis besar tentang pengertian berpakaian, nah fungsi dari berpakaian itu salah satunya adalah menutup aurat. Apa itu aurat? Aurat berasal dari kata ar yang berarti tercerah, onar, atau buruk. Tapi maksud dari onar buruk ini bukan dari sifat kita ya, tapi dalam konteks agama itu tentang sesuatu yang harus dan wajib kita tutup agar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, tahu tentang batas-batas aurat laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu? Oke. Aurat wanita itu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki dari pusar sampai ke lutut. Nah, kita memasuki poin kedua. Poin kedua, akhlak tentang berhias. Pengertian berhias itu menurut kami memperelok diri dengan menggunakan pakaian atau berdandan. Macam-macam berhias itu bisa memakai aksesoris seperti gelang, kacamata, cincin, kalung, seperti itu. Bisa juga dengan berhijab. Berhijab itu juga termasuk beraksesoris, tapi bagi kita orang muslim hukumnya wajib. Akhlak berhias ya. Membahas tentang akhlak berhias, dalam berhias tuh kita tidak boleh berlebihan atau selazimnya saja. Seperti seumpama memakai parfum, ya pakai parfum tuh ala kadarnya saja, cuma sprot jangan sprot seluruh tubuh disemprot seperti itu jangan, nanti termasuknya mubadir, berlebihan. Nah seperti itu, jangan berlebihan. Terus kita bahas poin ketiga, akhlak perjalanan atau safar. Nah, pengertian perjalanan itu adalah berjalan dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Nah, dalam berpergian kita itu harus memiliki niat yang baik, niat karena Allah. Belum keluar rumah membaca doa, menaiki kendaraan kita juga disunahkan untuk membaca doa. Itulah akhlak berpergian.
dalam berpergian kita juga harus menjaga sopan santun, jangan sembarangan kalau dalam perjalanan itu. Akhlak tentang berkunjung atau bertamu. Nah, bertamu itu kan kita pergi ke rumah orang lain. Nah, apa sih adabnya berkunjung ke rumah orang itu? Pertama, mengetok pintu atau mengucapkan salam, memakai pakaian yang bersih, rapi untuk menghormati tamu kita. Kan kita bertamu dan itu perlu ya seperti itu. Nah, jangan kok ujuk-ujuk, tengok, ngintip, jangan ya. Tapi mengucapkan salam. Nah, nanti kalau setelah dipersilahkan sama tamu duduk, baru mengutarakan apa tujuan kita bertamu. Nanti kalau diberi minum atau disuguhi, menghargai tuan rumahnya dengan menghabiskan minum dan makanan yang disediakan. Itu salah satu cara bertamu. Yang kelima, akhlak menerima tamu. Nah, gimana sih sikap kita sebagai tuan rumah saat menjamu tamu? Satu, kita harus berpakaian sopan, terus ramah, memberikan jamuan kepada tamu kita. Nah, seperti itu. Sebagai tuan rumah yang baik, saat tamu kita pulang, kita harus setidaknya mengantarkan tamu kita sampai keluar, bisa sampai keluar pintu, bisa keluar gerbang, sampai gerbang seperti itu. Setelah kita membahas tentang pentingnya dan pengertian tentang akhlak berpakaian, berhias, berjalanan, bertamu dan menerima tamu, siapa yang belum paham? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan membuat kelompok untuk kalian diskusikan, dan nanti setiap kelompok perwakilan satu-satu untuk maju ke depan ya. Setelah kita diskusi, dapat kita simpulkan bahwasannya dengan kita menerapkan akhlak berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan menerima tamu itu termasuk dalam bahwasanya kita itu beriman, menghargai diri sendiri juga, seperti itu. Jadi mulai sekarang juga kita setidaknya harus menerapkan akhlak-akhlak terpuji dalam berpakaian, berhias, perjalanan, bertamu dan berpergian. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, Ibu akan mengadakan tes lisan. Satu-satu kalian harus menghafalkan surat An-Nahl ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ja'ala lakum mimma khalaqa zilalan wa ja'ala lakum minal jibali anharan wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum basakum kadzalika yatimmu alaikum la'allakum tusbihun. Sekian pelajaran hari ini dari Ibu. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.